motong lembu, motong kambing, motong kerbau, motong onta. Ini nggak onta lagi. Simbol unta akeh. Unta nggak ini. Bapak Ibu mau kurban ayam sekandang nggak boleh. Yang boleh kambing, sapi, lembu, kerbau, onta. Bukan do ayam sekandang. Tak kurban gila ayam gigi gak bisa. Itu sedekah saja. Masya Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Hukumnya apa Ustaz? Ulama berbeda pendapat hukumnya. Hanafi mengatakan wajib hukum berkurban. Maliki Hambali sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Bagi siapa yang dianjurkan? Yang memiliki harta berlebih. Kalau tidak pun agak dipaksakan dikit Pak. Apa keutamaannya? Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Berkorban itu baginya dibalas Allah dengan tiap-tiap bulu hewan kurban itu hasanat, pahala-pahala. Satu lembu piro itu jumlah bulunya. Wah, mana pernah dihitung uang itu? Dibagi 7 orang. Di kepala saja kita nggak tahu berapa jumlahnya. Masya Allah, itulah yang kami dapatkan orang yang berkurban. Nggak mau kita dapat pahala per bulu botak. Mau Ustaz? Kamu mau? Maka mulai daftar. Apakah kita akan jatuh miskin kalau berkurban? Tidak. Justru orang berkurban itu menjolok rezeki Allah. Buah kalau udah masak, kalau nggak dijolok nggak tiba. Masa artinya rezeki kita sudah ada, cuma menjoloknya dengan berkurban, dengan sedekah. Mudah-mudahan turun ya Pak. Iki enggak ketimbang pelit. Ada beban ini pesantren ada minta ke rumah-rumah jalan gitu Ustaz. Enggak ya, alhamdulillah. Aku mau nyeritain ada ini. Orang bawa proposal datang ke rumah, ini yang di rumah pelit. Datang Pak mau minta sumbangan apa ini? Sumbangan pesantren. Piro daloke masalah kelas iku panitia sapanya. Rupanya wong piro jenengan di Kecamatan Opo, Kabupaten Opo. Kalau itu 2000. Ini nanti ada infak. Udah dijalanin Pak. Infak nanti ini ada jalan ini anak santri kita. Bawa infak yang banyak. Dawu mardokum bisodaqah. Orang yang rajin bersedekah penyakitnya hilang Pak kuat. Bu, orang yang rajin sedekah penyakitnya hilang Bu. Sedekahnya itu yang banyak. Entah ingin dompet nah iso. Kok pelit-pelit tenang. Allah akan ganti. Allah sudah jamin dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Bapak sedekah untuk siapa? Pesantren. Bapak sedekah untuk siapa? Anak santri. Itu berarti di jalan Allah. Seperti sebutir biji ditancapkan ke bumi, tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu berbuah 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lebihkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Akbar. Dan ngatain Pak itu suwi-suwi untuk isi ngomong ini kalau selawat bayar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersedekah. Kullu mri'in tahtadil sadaqah. Nanti di akhirat mereka akan berlindung di atas sedekahnya. Ya Allah, dulu pernah saya kasih motivasi dulu Dulu saya sering ceramah di sini, saya bilang itu. Nanti di akhirat matahari sejengkal Bapak dan Ibu, semua kepanasan, ada yang lonyot, ada yang berenang di keringatnya, ada yang tenggelam karena matahari sejengkal. Kullu mri'in tahtadil sadaqah. Nanti mereka yang rajin bersedekah akan bernaung di atas sedekahnya. Nak sedekah nih 5 juta tebeli cor-coran. Nah sedekahnya 500.000 triplek seng aling-aling. Kalau sedekahnya cuma 5.000 kertas koran waspada. Nah 10.000 Pak Ustadz, peluru kertas korannya. Nah nanti keluarkan yang banyak Pak. Langsung Ustadz dihitung ya. Kita lihat banyak enggak. Banyak ini wali muridnya. Nampaknya habis gesek ini. Ya belum gesek saja lah, ngerti lah. Apa itu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi keutamaan orang berkorban. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul adzim. Sekali-kali daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah riwayat lain, sebelum darah itu mengalir ke bumi, ampunan Allah sudah sampai kepadanya. Ampunan kita sudah sampai kepada Allah. Masya Allah, luar biasanya orang yang berkurban kepada Nabi sekalian. Udah kasih motivasi gini, kira-kira ada yang niat mau berkurban? Ada yang niat mau berkurban? Angkat tangannya yang niat mau berkurban. Niat wah itu niat, nggak pala pokok nyantet orang loh. Niat kurban. Apa kata Rasulullah? Orang yang berniat baik dicatat walaupun nggak jadi. Loh, yang berniat kurban. Angkat tangannya Pak. Yo Bu, angkat tangan. Yang niat aja niat. Walaupun gak jadi metu kok ini Allah menlah udah dapat pahala udah berniat. Allahu Akbar. Nah mau dilanjutkan Pak nanti kurbannya silakan bilang sama ustaz dan ustazahnya. Biar kita pun punya momen motong hewan kurban setahun sekali. Ustaz, saya sudah kurban tahun kemarin. Suami sudah, anak sudah, orang tua sudah. Apakah kurban lagi Ustaz? Iya. Kurban gak ada habisnya. Ulang lagi dari bojone Riko, ulang lagi dari istrinya Riko, ulang lagi atas nama anaknya, dan seterusnya. Kalau bisa tiap tahun, kalau nggak bisa jangan dipaksain Pak. Putar Pak. Ibu-ibu kan ini banyak kreditannya. Ada kredit kurban, kredit bayar, selimut. Jadi kalau lagi banyak kreditannya, usahakan tunda dulu. Tapi tahun depan jangan nambah kredit lagi. Diudahkan kreditannya, berkurban. Kepada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalam, mantap. Sing gede-gede. Nah, kalau kasih 2.000 jangan diterima nah. Minimal 5.000. Mau masuk surga Pak? Mau masuk surga Pak? Mau masuk surga Bu? 5.000 masuk surga? Ya Allah. Mau masuk surga Bu? Mau masuk surga Pak? 2.000 masuk surga? Murah kali surganya Allah itu. Wah eneng sing biru loro, eneng sing abang medhot. Masya Allah. Apalagi ibu keluarkan 100.000, 50.000, niatkan untuk almarhumah bapak mama,
almarhumah suami yang udah meninggal atau istri yang sudah meninggal. Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, ummi matat, mamaku meninggal ya Rasulullah. Bagaimana caraku untuk bisa berakhlak dengannya lagi, membantu dia lagi? Apa kata Rasulullah? Bersedekah, niatkan untuknya. Apa tasaddaqu anha? Sedekah apa yang harus diberikan? Sakil ma, ngasih air. Dulu Pak di Mekah. Di Mekah itu gurun tandus, nggak ada air. Sahabat ini gitu dapat habis dari Rasulullah, langsung menggali sumur. Dapatnya sumur. Kita gampang Pak, kilometer sumur. Sudah dapat mata air. Di Mekah Pak, dalam digali dia. Sudah dapat air disedekahkan sama masyarakat. Apa maksudnya? Pada saat itu dibutuhkan air. Kalau di sini di pesantren apa yang dibutuhkan? Blok kanan kiri, blok Pak, blok. Bidingnya blok. Iki biding kayak gini blok. Kurang di lepo 5. Suara aku serak Pak, bukan aku minta enggak. Ini suaranya serak. Ini belum di lepo, belum dicat. Terus panas, belum ada apa lagi jenis, sudah plafon kayak asbes. Ya barangkali nanti uang itu akan diputarkan ke sana, atau untuk kesehatan tadi yang kurang dan seterusnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk yang almarhumah, baik secara langsung seperti ini atau dicatat. Ustaz, saya tiap bulan mau bersedekah 1 juta Ustaz untuk bapak dan mamaku Ustaz. Nangis dia. Kenapa bapak nangis? Karena saya tahu bapak mamaku meninggal dulu belum sholat Ustaz. Bapak mamaku dulu belum ada yang ramai kayak Ustaz Apri yang ganteng itu Ustaz. Memang aku diri siapa sih? Gak ada lagi. Dulu belum ada tausiah Ustaz. Hari ini Ustaz, saya anaknya yang alhamdulillah sudah hijrah. Seperti tahun baru ini kita hijrah. Ya Allah, ya Allah Ustaz, ini sedekahku 1 bulan 1 juta. Kalau nambah lagi sawitku Ustaz 50 ton 2 juta. 50 ton 2 juta titik kali. 50 ton 5 juta. Nambah lagi, Allahu Akbar. Sesungguhnya orang bersedekah tidak mengurangi uang bapak ibu. Orang bersedekah itu di dunia dibalas Allah 700. Di akhirat belum sampai akhirat, di alam barzah jadi amal ibadah yang menemui kita di tempat yang gelap, dan nanti di hari kiamat jadi tabungan amal. Gak ada ruginya. Gak percaya Bapak? Gak percaya Bapak? Tadi yang ngasih 5.000, 50 sama 100 tes nanti pulang. Tapi yang 5.000 gak usah lah, bismillah bi Allah. Iya. Yang 50.000, 100.000 tadi yang dikeluarkan, nanti tes sampai di rumah. Kira-kira Allah balas nggak? Paling lambat besok 50.000 Allah ganti apa? Masya Allah. Masalahnya kita nggak yakin sama Al-Quran, betul? Kita nggak yakin sama Al-Quran, betul? Kalau kita yakin cepat kayaknya orang Islam ini. Saya tes Pak, saya Ustadz pun pengen juga mengetes Al-Quran ini. Saya ambil 50.000, saya kasihkan sama salah seorang santri. Saat ini saya kasih 100.000. Nah, sini nak. Nah, sini nak yang bisa bacain surah Ad-Duha nak. Cepat. Saya kasih uang 100.000. Cepat. Ya, silakan. Yang berani, yang ke depan. Oke. Ya. Harus berani anak pesantren, ya.
Bu tangannya Bu, Pak yang meriang. Itu anaknya Papa. Angkat tangannya Bu, berdiri. Saya minta berdiri, anaknya siapa ini? Berdiri Pak, neneng bapaknya berdiri juga bapaknya. Ibunya berdiri Bu, berdiri Bu. Berdiri. Ya, berdiri. Ya, ini mamanya. Masya Allah, luar biasa Bu bacaannya. Silakan. Namanya siapa? Rizky Setiawan. Foto. Masya Allah. Itu kalau mau baca di rumah kira-kira Ibu jadi nyuci nggak? Enggak. Merdu. Dan sepertinya kita akan bakal kedatangan tamu yang mirip kamu nak bacaannya. Bang Muzamil Hasballah. Alhamdulillah Ustadz bagian dari panitianya yang hadirkan kemarin insyaallah. Luar biasa. Nanti Bapak Ibu hadir semua di acara itu ya Bapak Ibu ya. Dengarkan dia jadi imam dan dengarkan dia baca Quran. Allah rasanya udah kayak di surga. Allah Akbar. Kita tes. Tadi 100.000 saya kasih. Saya tinggal nunggu hari ini dan besok. Allah mau kasih apa saya. Kemarin saya ngisi Bapak Ibu acara Muharram di daerah Sidomulia PTHSD. Saya kasih 50.000. Saya ingin buktikan ayat Al-Quran ini. Saya bilang saya share nanti di Facebook, saya share nanti di WA. Itu saya kasih 50.000 tambah 30.000 karena duitnya cuma 80.000. Ibu mau ente-entean ibu. Tapi kita belum Tapi kita lihat nanti apa yang Allah kasih. Ternyata Masya Allah 80.000 saya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 juta. Tapi aku bukan ngomong-ngomongnya enggak. Masya Allah, itu orang datang tiba-tiba datang ke rumah ngasih bantuan ke pondok rumah tahfiz kami. Allahu Akbar, luar biasa. Rezeki itu dari mana saja dan tidak diduga-duga datangnya. Ibu merasa rezeki dari bapak, belum tentu. Bapak merasa rezeki dari pekerjaan, belum tentu. Datang orang tiba-tiba, Mas, Bu, ini sedekah dari saya. Allahu Akbar. 80.000 dibalas 1 juta. Sudah jelas Bapak, jangan khawatir lagi dengan sedekah. Kemudian orang yang meninggal dunia, apa kata Allah? Ini ciri-ciri orang yang meninggal dunia, kemudian dia ingin hidup lagi ke dunia. Apa yang diinginkannya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Orang yang meninggal nanti, kita yang meninggal nanti Bapak Ibu, kita minta hidup lagi ke dunia. Apa yang kita ucapkan pertama kali? Fa asaddaqu, aku akan bersedekah ya Allah. Kenapa enggak ngomong dia? Aku akan bangun pesantren ya Allah. Aku akan baca Quran ya Allah. Aku akan amalan-amalan lain ya Allah. Kenapa pertama kali disebutkan aku akan bersedekah? Karena keutamaannya itu luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu punya penyakit atau keluarganya punya penyakit. Di sini ada Ibu. Tadi ketemu saya sama ibunya. Lupa saya yang mana orangnya. Anaknya sakit Bu. Saya bilang banyak sedekah Bu. Banyak sedekah Bu. Mau di pesantren, mau di masjid silakan. Penyakit itu disembuhkan kalau udah dokter A sampai Z gak bisa nyembuhkan. Mulai obat A sampai Z gak bisa nyembuhkan. Mulai dari ruqyah sampai alternatif gak juga sembuh. Sedekah Bapak. Bapak udah kena asam urat, mulai asam lambung, kurang asam, udah kena darah tinggi, darah rendah, darah tista, penyakit juga di darah tista. Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cerita lagi nih, balik lagi ke kurban, tentang sedekah. Ternyata juga kurban bagian dari sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib. Ada satu imam yang menyebutkan sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Bagi siapa itu Ustaz yang dianjurkan untuk berkurban? Pertama, dia yang bisa makan selama tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Yang kedua, dia bisa mencukupi kehidupan dirinya dan orangnya di rumah. Maka yang ketiga, dia sudah bisa beli hewan kurban. Kalau bisa 1 lembu 1 orang, kenapa harus 7 orang? Aku ngerti yang nanti aku singgung lembu.
Jangan lagi dibuat 7 orang Bapak Ibu. Buat 1 orang 1 lembu, kambing. Terus kurus, sita pula. Berapa pengumpulannya Ustaz? 1 tahun. Rencananya 2 juta. 2 juta. Tambah kalau bisa 2.200.000. Kalau enggak 2.500.000. Dan lembune koyok Bapak Ibu. Sehat lembu. Nak 2 juta atau 1.800.000 lembune koyok aku. Kurus krempeng, penyakitan. Nah, 2.200.000 sudah standar. Lembunya gemuk, harganya 150 kilo. Masya Allah mantap. Jangan lembu-lembu sing penyakitan, sing korengan, cokotnya pacak. Nah, setelah kurban itu lembu-lembu disolek, dibekai, dicantiki, rupanya cacat, hati-hati. Beli lembu. Kalau lembu yang murah-murah, lembu-lembu second nih. Untuk Allah Subhanahu wa taala beli lembu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari yang terakhir. Kita sekolahkan anak kita di pesantren ini Bapak Ibu. Niatnya apa? Niatnya apa? Untuk bekal bukan? Untuk bekal bukan? Untuk nolong kita bukan? Bapak Ibu mau nanti waktu pada saat Bapak Ibu wafat, anak Bapak Ibu menjalankan sholat jenazah Bu. Kalau anak kita yang nyolatkan jadi imam, Ustaz Marsol mundur. Ini bapakku Ustaz, aku yang imami Ustaz. Ustaz udah ngajarin aku sholat jenazah di pesantren ini. Aku yang maju Ustaz, biar aku yang doakan bapak mamaku. Ustaz mundur. Ini menjadi kemuliaan bagiku Ustaz, dan bagi bapakku yang meninggal walaupun elek-elek kayak ini Ustaz. Tapi aku sayang, karena mereka lah aku bisa sekolah di pesantren ini Ustaz. Maju dia, bacaannya khusyuk, ikhlas, diterima Allah Subhanahu wa taala. Usolli ala habal ala dihil. Mama harus ngono pasti nanti. Aku paling kaya harus mengatur diri kau gitu. Ikut nangis saja. Usolli ala hadal mayyiti hadihil mayyitati arba'ata quratin fardal mibayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya Allah, baca Al-Fatihahnya gak Al-Fatihah kita Pak. Baca Al-Fatihahnya gak Al-Fatihah Ibu. Baca Al-Fatihahnya dari hati. Kenapa? Sang ayah yang tiap kali kerja ninggal yang harapan, sang ibu yang tiap hari menyayangi menyusuinya ninggal di hadapannya. Waktu takbir ketiga, Allahumma ghfirlahu, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Maksudnya dapat SMS singkat, hasil impak kita sementara 2.230.000. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iklan. Oh, delok nuntut. Lagi ini orang dimintai. Mainkan lagi Ustaz. Ya, mana kotaknya tadi? Di sini belum nih ya. Kita genapkan aja nih 3 juta. 2.230.000 kita genapkan. 3 juta. Toko Ustaz cepet meneh. Rupanya saya neng ngangkat dong. Ini kota ini. Ayo kita lengkapi. Jadi 3 juta. Ya. Semuanya lah mikir kok. Ustaz Taib cepetan. Oh, dulu lagi. Kapan? Ya sini nak. Masya Allah ya. Oke. Tinggal boleh 700 mana ya? 600. 3 juta. Kabarnya ini Bapak Ibu digunakan untuk bangun 2 kelas lagi. Allahu Akbar. Barang siapa man banal masjidah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, tempat ibadah, tempat pendidikan agama, Allah akan bangun rumahnya nanti di surga.
Alhamdulillah sudah ada kaplingan rumah kita di surga Bapak Ibu. Ojo beli-beli, sesuk golek meneh. Nah deh. Aku nak motivasi nomor 1 tuh. Belum sini warna apa ini enggak? Ya, Pak Bapak mau nambah. Masya Allah. Kita genapkan, langsung hitung ya. Kalau kurang, genapkan terus. Waktu 5 menit lagi. Oke, siap. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita meninggal dunia, kita yang jadi ketua organisasi nggak laku, Pak Ustaz. Saya juga ketua organisasi nggak laku. Kalau udah meninggal dunia, namanya bukan lagi ketua, bukan lagi Pak Ustaz, bukan lagi Pak Kadus. Mana Pak Kadus? Iya. Nah, bukan lagi Pak Lurah. Kalau sudah meninggal namanya jenazah atau mayat. Ya Allah. Apa kata Bung Roma Irama? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bubur. Habis manusia. Ustadz Apri meninggal, mereng Ustadznya, Ustadz Marso yang nyolatkan. Ustadz Rustam itu jenazahnya mereng. Ada disebut Apri lagi Pak? Ada disebut Apri lagi Bu? Enggak. Mayat jenazah tinggal nama Apri hilang. Tetapi kalau ayam itu meninggal, habis banyak banget namanya. Ada ayam geprek, ayam penyet, fried chicken, ayam goreng, ayam semur. Manusia habis tinggal satu namanya jenazah. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi yang mau berkorban Bapak Ibu, dan harus ada. Untuk saya pribadi harus ada Bapak Ibu yang ikut berkorban di pesantren ini. Silakan nanti daftar segera, ya, supaya nanti nggak lupa. Mumpung masih ada ceramah, biasanya semangat, setannya lari. Selesai ceramah, setannya balik lagi. Nggak usah. Mas hati-hati. Ini setan lari terbirit-birit. Apalagi dengar suara saya. Engkau saya selesai, ganti Ustadz Marso, ganti yang lain. Terus lah, tidak lagi nunggu kurang. Itu kebaca berkorban lain. Halus. Kalau alam soal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dasuki Apri SPDI. Kata sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Pendekar Tapak Suci Indonesia, Bapak Sapri SE. Kepada yang terhormat Bapak Pendekar Tapak Suci Indonesia, Bapak Sapri SE, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama,
Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul di pesantren Rodatul Fikri di Cina untuk acara silaturahmi antara wali santri dengan ustadz yang ada di pesantren kita ini. Jangan lupa juga mari kita selalu salawat dan salam kita dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah Allah akan sampaikan kepada beliau. Semoga kita dapat sapa dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami hormatin yaitu Bapak Pembina Pondok Pesantren dan Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren dan Ustazah pesantren dan anak santri dan santriwati yang saya sayangi. Pertama saya perkenalan diri dulu. Tadi sudah disampaikan oleh protokol. Nama saya adalah Sabri SE. Sebenarnya saya belum menjadi pendekar. Saya masih seorang pelatih. Kalau dia jenjang saya, kalau dia di perwira dia ada kepala. Saya pelatih kepala. Jadi saya belum jadi pendekar, tapi mau diorbitkan oleh pimpinan dari wilayah, dan insya Allah itu akan saya dapatkan. Tapi dengan catatan saya ikut ujian juga, ada ujiannya, ujian pendekar. Sebelum itu kami perkenalkan dulu, memang kami atau saya adalah pimpinan yang ada di Labuan Batu, yaitu nama pimpinan daerah 306. Jadi ada namanya 306 ini adalah nomor induk suatu perguruan kami. Jadi Pimda pimpinan daerah 306 perguruan seni bela diri Indonesia Kapas Suci Putra Muhammadiyah yang ada di Labuan Batu. Di sini saya sama ke Sumur Sain yang sebelah kiri saya, sebelah kanan saya itu Bapak Ferry Wahyudi, kader Muhammadiyah. Dia adalah sekum saya, ya sekum. Dan sebelah lagi yaitu Bapak Sutarman, kader muda, adalah pelatih. Dan selanjutnya itu Reza Kurniawan, kader muda juga, pelatih juga. Dan ini adalah wasit nasional. Kita di Labuan Batu ada wasit kita nasional di Kepulauan Kapas Suci, yaitu Bapak Muhammad Utupcan. Mereka kemarin suatu kejuaraan dunia Kapas Suci yang diadakan di Solo, dia ikut penataran, tapi belum ditugaskan, itu penatar aja, ikut penataran. Dan yang paling ujung itu Bapak Siwil Kuncoro, itu adalah salah satu pimpinan juga. Ya memang kami banyak pimpinan karena bapak-bapak inilah yang bisa waktunya bisa hadir. Saya secara pribadi syukur alhamdulillah diundang oleh, ya kalau saya bilang mantan atlet, yaitu Bapak Ustadz kisah saya guru singa. Itu Ustadz kita yaitu yang paling ujung, yang pakai baju yang paling ganteng. Nah, dia adalah bukan mantan, masih atlet ya. Kemarin dia di Provinsi Sumatera Utara, dia belum rezeki dia juara 2. Memang yang juara 1 kader kita juga, yaitu Khairul Fikri dari Medan juga, dari Kapas Suci yang juara 1. Nah, dia adalah satu atlet kita. Jadi dari beliau lah saya diundang. Dengar kabarnya memang ini udah berlanjut kurang lebih dalam 3 bulan 4 bulan ini dihubungi sama saya. Dia izin sama saya untuk membuka perguruan Kapas Suci. Saya bilang nggak apa-apa. Nah, karena Kapas Suci salah satu adalah di Muhammadiyah adalah organ, itu organisasi pendukung Muhammadiyah. Tapi bapak-bapak ibu jangan alergi dengan Muhammadiyahnya. Nah, saya terus terang aja, memang di sini ada pimpinan cabang juga Muhammadiyah yang di kamu. Saya lupa namanya Pak Soeharto.
di rumahnya di Sekasi kalau nggak salah. Bapak Ibu sekalian, saya memberi motivasi. Biasanya latar belakang Tapasuci ini adalah sesuatu perguruan. Dulunya memang ini banyak perguruan yang menyimpang dari syariat Islam. Ya, dan tentunya seperti perguruan yang dulu-dulu ataupun orang-orang kita dua dulu sebelum latihan kita harus ada ritual atau apa segala. Alhamdulillah kita di perguruan Tapasuci tidak ada, cuma doa belajar. Yang saya bacakan tadi itulah doa untuk latihannya. Itu aja. Jadi ada semacam tidak ada yang embel-embel lain. Apa dibilang dengan Ustaz tadi, kita murni untuk olahraga atau jasmani kita. Itu juga dengan mental juga kita bina juga kepada anak-anak. Karena seorang pesilat ataupun atlet seperti saudara Ustaz Kisahul itu harus ditempuh dengan latihan sesuai dengan jasmani dan mentalnya. Jadi bapak-bapak sekalian, saya menyampaikan bahwasanya bukan di lingkungan Muhammadiyah aja kita berdiri Tapasuci. Kita di Labuan Batu, kalau ibu-ibu bapak-bapak pernah namanya sekolah Bintang Timur itu yang ini, itu kita melatih silatnya. Dan di Medan hampir rata sekolah metodis kita juga yang melatih. Jadi kita di sini Tapasuci adalah syiar agamanya yang kita apakan. Karena mereka mau bergabung sama kita, dilihat yang kita latih kita memang untuk jasmani, tubuh kita yang kita latih. Jadi tidak ada embel-embelnya. Nah, jadi sesuai dengan moto kita di Tapasuci, dengan iman dan akhlak saya jadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Itulah dia moto kami di Tapasuci. Jadi tanpa iman dan akhlak kita lemah, makanya kita godok iman dan akhlak. Alhamdulillah hampir rata memang apa dibilang Ustaz juga tadi, hampir rata di semua pondok pesantren seperti kalau bapak-bapak tahu di Medan itu ada Rasul Hasanah, Darul Araba, Nurul Hakim, dan sebagian itu di Tanjung Rawanan juga, itu hampir rata Tapasuci, hampir rata. Dan alhamdulillah kita atlet-atlet dari Sumatera Utara hampir 50% dari Tapasuci, alhamdulillah. Dan wasinnya pun termasuk adalah saya sendiri. Saya adalah wasit nasional kelas 2 IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita Labuan Batu ada wasit dari Tapasuci, ada wasit dari IPSI-nya. Karena di Tapasuci induknya adalah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, IPSI. Dan alhamdulillah saya adalah salah satu pengurus juga di IPSI di Labuan Batu, adalah ketua lembaga wasit juri. Dan di Sumatera Utara juga saya adalah anggota lembaga wasit juri. Jadi kepada bapak-bapak dan terutama kepada adik-adik sekalian, kalau ada adik nanti latihan atau ikut bertanding, pasti akan berjumpa dengan saya ataupun dengan kakak-kakak yang di depan ini. Karena mereka lah yang nanti akan yang menjuri atau menilai dalam suatu pertandingan. Rasa Ustaz saya pun memang baru beberapa tahun ini kenal sama dia, karena memang dia baru orbit, baru muncul. Tapi alhamdulillah kami mendukung pesantren ini. Kami saya bangga juga, maka saya bilang sama Ustaz, kalau bisa secepatnya dibuat supaya struktur organisasi Ustaz. Jadi bisa diakuin. Nah, nanti saya SK-kan bahwasanya di sini adalah nanti cabang pesantren Rodotul Fikri. Nah, jadi sah dia bahwasanya nanti terdaftar di pusat. Nanti saya daftarkan pusat. Pusat itu di PP adalah di Jogja dan Jakarta. Nah, jadi kita betul-betul memang secara administrasi kita perlukan. Dan sekali lagi bahwa saya Pencaksilat Tapasuci ini bukan sekedar latihan aja, dia ada jenjang-jenjang. Ada jenjang, ada di kesatuan ataupun ketingkatan, ada tingkat 3, siswa, kader, dan pendekar. Kalau siswa itu adalah sabunnya nanti kuning, kalau dia kader atau pelatih adalah biru, dan pendekar adalah hitam.
Nah, dalam siswa itu setiap mau dia jenjang pendidikan ataupun mau naik sabuk, itu ada namanya UKT, ujian kenaikan tingkat. Biasanya itu 6 bulan sekali, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapak suci. Itu materinya. Dan alhamdulillah kita di tapak suci oleh bapak-bapak yang punya Android bisa ditengok nanti, tulis saja tapak suci, muncul itu nanti Pak. Muncul itu di Mbak Google, katanya Mbak Google nanti ngasih tahu itu. Nah, tapak suci muncul semua itu. Jadi bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih pada Bapak pimpinan Pondok Pesantren. Kami sekali lagi saya secara pribadi bangga karena makanya saya dengan jauh tadi orang berpapat rasanya dekat, nggak jauh. Karena saya pun orangnya suka bergerak, orang lapangan kalau dibilang. Memang saya sebenarnya nggak mau jadi ketua Pak, karena saya orang lapangan, hanya mau jalan-jalan aja. Nah, tapi karena disuruh ketua, jadi yang makasih bahwa ini kader-kader, inilah yang terus saya nanti. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, sekali lagi, jadi saya mohon kepada bapak ibu sekalian jangan ragu dengan ini perguruan tapak suci ini. Jadi tidak ada nanti jangan alergi, itu punya Muhammadiyah gini. Jangan hilangkan, karena memang ada nanti sini di atas ini ada Putra Muhammadiyah. Memang sesuai instruksi dari pimpinan pusat, kalau dia memang apa boleh dipakai, boleh tidak. Karena yang punya arti itu adalah di lambang ini. Nah, di lambang ini punya arti dia. Nah, jadi kalau dia ada Putra Muhammadiyah, memang tadi udah izin Ustaz Israel. Kenapa Pak? Gak apa-apa. Kita sengaja. Kita sekolah muslimnya kita ini di Jerman, di Australia kita tahu ada. Nah, jadi kepada bapak-bapak ibu jangan ini. Dan saya mesti lagi memang saya harapkan juga kepada bapak pimpinan, apabila suatu anak-anak ini kita mau terbitkan ataupun menjadi seorang atlet, memang kita didukung dengan fasilitas. Nah, memang terus terang aja sama seperti kita mengajar, kita ada fasilitas gitu. Jadi atlet kita pun jadi atlet atau jadi ini pesilat ada fasilitas juga. Memang yang rutinitas itu seperti baju itu udah wajib. Seperti kalau pendukung seperti untuk pelatihan semacam touching bed, samsa, baby, kalau bisa nanti ada rezeki buat matras. Jadi anak-anak tidak main lagi di tanah. Nah, karena di dalam tapak suci dia tidak untuk mencederain, kita mencari kesehatan Pak. Jadi sebenarnya kepada Ustaz, ya bapak-bapak pernah lihat ada atraksi ya kan? Kita nggak itu semuanya atraksi itu adalah permainan. Nah, ya baru ini si Cynthia dari Lampung itu kan lagi viral itu. Mau nendang tembok ya sampai pecah ya kan. Nah, kita nggak ada menunjukkan demikian Pak. Kita murni. Makanya semalam saya nelpon dulu dari pesantren ada 17 muda ada pandai berserang bela antara dua atlet. Saya setuju sekali. Nah, jadi nggak perlu kita harus tunjukkan kekuatan kita. Nah, sesuai dengan apa kita rendah, sesuai dengan lambang kita ini adalah rendah di rendah hati, nggak sombong diri kita. Oke, kepada bapak sekalian, sekali lagi pada pengurus, memang dengar kabarnya nanti mau diadakan namanya pengukuhan Pak. Memang sebelum anak-anak ini nanti sebenarnya tadi nggak boleh pakai sabu sebenarnya itu, karena belum dikukuhkan. Tapi nggak apa-apa, nah ini yang mendesak, karena dia kalau anak-anak itu belum dikukuhkan, dia belum bisa pakai sabu. Tapi alhamdulillah, tapi karena ini suatu acara tidak apa-apa dipakai. Maka nanti ada niat, yang ada namanya pengukuhan siswa tapak suci yang akan dilaksanakan di tempat ini. Jadi sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak, ya syukur alhamdulillah pada anak-anaknya telah
dititipkan di pesantren ini. Jadi insya Allah mereka dapat ilmu keagamaan Islam dan kuat jasmani mereka, apalagi mempunyai seni bela dirinya. Jadi saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila itu sabihat, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Pendekar Tapak Suci Indonesia, Bapak Sapri SE. Acara selanjutnya, sholawat yang akan dibawakan oleh santri Pondok Pesantren Raudatul Fikri. Kepada santri Pondok Pesantren Raudatul Fikri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banyak kami ucapkan kepada santri Pondok Pesantren Raudatul Fikri. Acara selanjutnya penyampaian materi. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Marso. Kepada yang terhormat Ustadz Marso, waktu dan tempat kami persilahkan. Sampai habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami utamakan, dan juga yang Allah muliakan, jamaah yang hadir di Pondok Pesantren Raudatul Fikri Secina, lebih khusus kepada orang tua, santri dan santriati yang kami hormati, dan kemudian Bapak Pendekar, Bapak Sapri dan rombongan, terima kasih datang silaturahmi kemari. Ustadz dan Ustazah, Ketua Yayasan Ustazah Budi Asuci, dan kemudian hormat juga kepada Ustazah Pondok Pesantren Raudatul Fikri Secina Istimewa, santri santriati Pondok Pesantren Raudatul Fikri Secina. Terima kasih kita dapat silaturahmi kemari pada hari ini dalam rangka silaturahmi dan kemurahan membahas tentang kualitas standar mutu santri dan kemudian standar mutu pondok pesantren dan berbagai macam lainnya. Nanti ini akan disampaikan oleh Ustadz Fisahsel Guru Singa sebagai pengasuh di pondok pesantren kita ini. Singkat akan saya sampaikan, alhamdulillah untuk info kita pada siang pagi tadi kita alhamdulillah terkumpul 2.610.000 alhamdulillah, dan ini langsung kita bangun 2 lokal. Lanjut kita ke sana 2 lokal. Untuk target tahun ini insya Allah 8 lokal, tapi kita memerlukan yang terpenting adalah kita musola. Nanti lokal pindah ke sana, yang 2 ini ke sana kita jadikan musola insya Allah. Karena setelah kita analisa, anak santriwan itu udah bebas ya. Santriwan yang di sini perlu pembinaan langsung. Di situ ada doa. Setiap sholat itu kita gilirkan. Sholat kita gilirkan terutama untuk kelas 1. Tahun semalam 95% santri kelas 1 udah bisa tampil doa setelah sholat fardu. Alhamdulillah. Dan kemudian untuk tahun ini tiket bisa ikut silat, wajib bisa doa setelah sholat. Itu Bapak Pendekar. Itu memang harga mati. Dia bisa mengikuti tiket ke acara silat, wajib bisa doa setelah sholat fardu. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Itu program kita. Dan alhamdulillah untuk santri tahun ini kita ada peningkatan sebanyak 180%. Tahun semalam kita terdata 60 santri, dan tahun ini sudah menjadi tambah 100 santri seluruhnya, santriwan dan santriati tahun ini. Jadi total keseluruhannya mencapai 160 Bapak Ibu peningkatan. Jadi kita berpikir, saya selaku pimpinan dan juga Bapak Yono selaku ketua pembangunan bergandeng bahu berpikir sama, alhamdulillah insya Allah kita berupaya 8 lokal itu
terbangun. Allah alam habisnya. Cuman kita pasrah kepada Allah. Kita tetap gantung harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terlaksana. Dan ini partisipasi Bapak dan Ibu alhamdulillah sudah ada wakalah tadi infak, insya Allah kita berikan banget untuk melanjutkan pembangunan dua lokal dalam masa terdekat ini. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, di sini saya selaku pimpinan berpikir bagaimana bisa mencari duit seperak dua perak. Tadi kita ada belajar menjual payung. Karena saya berpikir begini, santriwan, terutama santriwan maupun masjid kemarin kehujanan, kita lebih mengutamakan bagaimana proses perlindungan kesehatan kalau dia kena hujan. Jadi inisiatif begitu kita jual payung, bukan seperak dua perak, itu memang kembali semua untuk kas. Payungnya pun itu memang logo, itu kita pesan dari Jakarta alhamdulillah, dan itu buah karya Pondok Pesantren Raudhatul Fikri Secina alhamdulillah. Dan kemudian Bapak di samping itu juga izinkan saya yaitu menyampaikan bahwa santriwan dan santriati perlu adanya simbol nama. Ini bordir, ya bordir. Ini dia nama 3, 2 putih 1 pramuka yang sudah disinggung tadi ketua yayasan. Ini simbol di samping, ini logo, dan ini bendera masing-masing 3. Ini 20.000. 20.000. Saya anggap itu masih ringan Pak ya, insya Allah 20.000. Nama 3, 2 putih 1 pramuka, logo 3, bendera 3, dan kemudian lokasi itu 3, 20.000. 4 jenis rangkap 3, 20.000. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan nanti anak terlaksana segera. Karena begini, kita ingin memanggil anak itu, kita harus pendekatan, harus mengenal nama. Habib, dan terkenal Pak Habib. Mengapa? Ramah tamah. Kemudian Kurnia, begitu. Dan kemudian Heri Gunawan. Kemudian Elmai, Halimah, saya kenal. Tetapi kan pendekatan semakin banyaknya anak santri, kita memanggil harus nama. Jadi dengan inilah harapan nanti. Muhammad Al-Falah umpamanya, Dedek Rizki, Aldo Pamungkas. Dengan inilah kita bisa memanggil anak santri langsung nama, begitu. Ini Pak ya, 20.000. Dan kemudian itu semua seperak 2 perak keuntungannya berpikir untuk pembangunan, keuntungannya nanti. Karena begini Bapak Ibu sekalian, untuk sekarang ini saya pun berpikir untuk WC saja sekarang ini belum terpasang. Yang masang itu, masang pintu WC kan itu pakai kertas Pak ya, kertas bernomor itu, duit pengertiannya. Tapi karena berhubung bukan di pintu WC yang santriwan ya, itu akan dipintui namun dengan keadaan lagi sebenarnya. Dan kemudian Bapak Ibu izinkan kita di sini untuk ketua komite kita kemarin Bapak Sarwo, berhubung anaknya pindah sekolah, tahan di sini. Jadi dia pindah sekolah, kita di sini kekosongan ketua komite. Ketua komite adalah pendamping dari yayasan untuk bagaimana memikirkan sama-sama, dan dia adalah duta orang tua santri dan santriati. Itu ketua komite. Nanti Bapak bisa juga berembuk bagaimana bisa terbentuknya ketua komite. Dan yang kemudian seperti Ustaz sebutkan tadi, memang kita ada kurban untuk tahun depan karena kemarin ada saran masukan dari orang tua santri juga. Kemudian saya sambut baik, alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kalau untuk kedepannya kita buka saja pendaftaran siapa yang memang niat untuk berkurban? Bagus Pak, saya siap. Jadi nanti kedepannya harapan kita di sini juga akan membuka
kurban untuk tahun-tahun ke depannya begitu. Nah, ini saya tanggapi secara positif kurban. Mudah-mudahan dengan adanya kurban syiar Islam juga akan terus berkembang di pesantren, di masjid, dan kemudian juga Masjid Al-Husna, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu yang cukup singkat tetapi program padat, saya cukupkanlah ini saja dari penyampaian saya. Intinya bahwa pondok pesantren, saya berpesan kemarin pada 17 Agustus, pesantren adalah benteng pertahanan iman. Jadi demikian saja dari saya selaku pimpinan pondok pesantren ini. Izin kalau ada salah dan silap saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Marsof. Pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustofa Rustam SSY. Kepada yang terhormat Ustadz Mustofa Rustam SSY, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat. Saya ulangi dengan sebuah pantun. Petir menyambar, hujannya lebat. Seorang santri berlari cepat. Jika bapak dan ibu umat Nabi Muhammad, sambut salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbih lakanud. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Pembina Pondok Pesantren Rodotul Fikri Sejina, dan yang saya hormati Ustazah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Rodotul Fikri, dan yang saya hormati yang sengaja diundang Bapak Ustadz Apri SPDI, dan juga yang saya hormati tak lupa Bapak Pendekar Pencak Silat yang sengaja memang datang dari Labuhan Batu, jauh ya Pak. Dan yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang telah mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Rodotul Fikri. Dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriati Pondok Pesantren Rodotul Fikri. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka temu ramah penyambutan tahun baru Islam.
Salawat berkuntumkan salam keribaan junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sebagai pemerator umat yang gak kenal motor, sebagai pejuang umat yang gak pernah masuk jurang, seorang yang termasyhur yang tidurnya gak pernah pakai kasur, seorang yang membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakul karimah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, berdirinya saya di sini tidak akan memanjang lebar karena waktu yang singkat. Jadi Pondok Pesantren Rodatul Fikri, saya berbicara sedikit tentang pendidikan. Yang pertama untuk santri baru. Jadi sistemnya santri baru dalam 1 bulan pertama itu kami buat supaya bisa kerasan di pesantren ini dalam waktu 1 bulan, insya Allah. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan ini santri yang biasa yang nangis-nangis sekarang sudah alhamdulillah hilang satu persatu nangisnya. Itu sebagai targetnya. Dan di bulan keduanya nanti, ini dalam tahap bulan kedua, kami buat itu masalah, itu saya terapkan semua laki-laki perempuan tentang pidato masalah adab. Al-adab faqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, maka itulah yang diterapkan yang pertama setelah berkerasan tahan di pesantren ini. Biasanya masa SD mungkin lari ke sana sini, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan adabnya. Jalan menunduk, datang orang tua disalamin. Itu target yang kedua dalam bulan yang kedua ini. Dan dilanjutkan nanti selain adab ini, maka yang disinggung tadi sama Ustaz Masuk masalah doa. Jadi anak-anak sistem belajarnya itu nanti kalau sholat mereka gantian untuk mendoa, nggak apa-apa, tak belajar lihat buku. Tujuannya hafal dan terus mudah mengingatnya. Jadi seperti itulah sistem belajarnya yang kami buat untuk menghafal doa. Selain sesudah ada, masuklah dia tentang doa habis sholat. Nanti kalau sudah, ini khusus kelas 1 dulu ya Bapak Ibu, mereka sudah dapat nanti doa, karena semua orang tua siapa aja pasti yang diharapkan doa dari anak yang soleh dan soleha, siapa saja. Maka itulah terapan yang kedua yang kami buat. Di samping itu juga selain doa habis sholat, mempraktekkan sholat jenazah. Jadi mereka pelan-pelan bertahap dan tidak bisa kita langsung harus seperti ini, tidak akan bisa terjadi. Kalau semuanya harus cepat hasilnya kurang bagus. Jadi kita melalui proses dan tahapan. Dan selanjutnya juga saya sedikit menyinggung waktu belajar. Jadi santri kita ini di pondok pesantren ini jam 4 subuh sudah dibanguni belajar. Dibanguni dari tidur. Bangun jam 4 subuh, nanti kalau ada yang mau mandi, mau ngapain, di situ mereka semua bergerak sampai sholat subuh. Habis sholat subuh nanti kosakata bahasa Arab. Jadi itu salah satu target. Mereka semuanya, bagi yang laki-laki sama ustadznya, perempuan sama ustazahnya, kosakata bahasa Arab, memperlancar bahasa Arabnya. Selain itu dibagi waktunya dengan kosakata bahasa Inggris. Cuman ini kami utamakan dulu untuk bahasa Arabnya, supaya kelas 1-nya bisa mengikuti abang-abangnya, memanggil kalau ada tamu semuanya memakai bahasa Arab. Itulah targetnya. Dan di situ semuanya perlu dukungan dari orang tua. Contohnya, ini sebagai contoh, saya menyuruh si A doa, nggak dapat, 1 minggu tidak dapat, 2 minggu tidak dapat, 1 bulan tidak dapat, saya botak. Kalau bapak ibu mendukung hukuman itu, maka anak bapak ibu cepat dapatnya. Tapi kalau hukuman yang kami buat tidak ada dukungan ataupun kurang dukungan, maka siap-siaplah tidak dapat doa. Memang masalah doanya keras saya buat ini bapak ibu. Tidak dapat dalam 1 bulan itu di buku tuntunan sholat, saya botak. Karena itu harapan kita semua kan gitu bapak ibu.
Itu istilahnya perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya tentang hukuman yang kami lakukan di pesantren ini. Kami bukan benci kepada anak Bapak Ibu, tapi karena sayangnya kami sekarang hukum kami yang sesuai. Tidak bisa ngutip sampah di kota ataupun dia berumputnya rambut sedikit. Dan yang selanjutnya yang dikatakan ustadznya tadi ataupun pembina tadi tentang programnya yang sudah berjalan adalah silat. Alhamdulillah langsung guru silatnya dari Labuan Batu sudah hadir sini sebagai motivasi buat anak-anak kita semua di sini. Itu sebagai programnya tentang silatnya. Yang dikatakan selanjutnya Ketua Yayasan tadi tentang pramuka, dan selanjutnya juga masalah hafiz. Nanti kami insya Allah berkoordinasi dengan Ustadz Apri. Masalah hafiz kami perlu belajar lagi nih Ustadz dalam masalah hafiz, karena kami masih tahap ini. Masalah hafiznya alhamdulillah guru hafiz kita ada hafiz yang 30 juz di sini Ustadz Apri. Nanti kita karena kita masih baru juga kita saling koordinasi masalah hafiznya insya Allah. Dan selanjutnya untuk target kedepannya, memang pondok pesantren Rodotul Fikri ini masih muda, tapi alhamdulillah pada tahun kemarin dengan cara kita bersama Ustadz dan Rajahnya alhamdulillah dengan cara dan semua dukungan Bapak dan Ibu, di waktu tahun kemarin pertandingan MTQ alhamdulillah walaupun pondok pesantren kita ini masih muda, kemarin MTQ Tilawatil Quran tingkat kabupaten kita sudah membawa santri kita 3 orang. Yang pertama tilawahnya, dan yang selanjutnya hifzil, namanya hifzil. Hifzil itu memang dipertandingkan mereka ahli dalam tilawah ataupun lagu, dan mereka habis 1 juz. Sudah kita pertandingkan, dan di sana lawan-lawan kita anak SMP, anak SMA. Walaupun tidak menang, motivasi buat anak-anak kelas 1 sudah bisa kita bawa sampai kabupaten. Itulah yang kita harapkan ke depannya nanti. Dan itu sebagai awal. Dan untuk kedepannya, untuk anak-anak ibu yang semuanya ini di tahun kedua, insya Allah kita akan membawa lagi anak kita sampai nanti ke tingkat provinsi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya untuk mempersatukan ukhuwah kita semuanya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya nanti di absen sana agar kita semua meninggalkan nomor WA-nya. Jadi kita bisa koordinasi, Bapak Ibu juga bisa melihat apa saja kegiatan kami yang mendidik anak ibu di pondok pesantren ini. Dan yang selanjutnya tadi yang disinggung masalah kurban, itu juga bisa kita daftarkan dan bisa nyicil. Nah, bisa nyicil masalah kurbannya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya juga lah yang singkat, saya ambil hanya yang penting-penting saja. Mungkin sampai sinilah dulu kata-kata saya. Di mana ada yang baiknya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Mustafa Rustam SSY. Pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ustadz Kisah Sail Guru Singa. Kepada yang terhormat Ustadz Kisah Sail Guru Singa, waktu dan tempat kami persilahkan. Nanda doa. Nanda doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Fikri, yang saya hormati Ustazah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Fikri, yang saya hormati Ustaz kita Ustaz Afif, yang saya hormati pendengar Bapak Suci Haji Hambatu, yang saya hormati seluruh ustaz dan ustazah yang hadir pada saat ini, dan yang saya hormati seluruh wali santri, santri putra dan santri putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang patut kita lanturkan setiap saat dan setiap harinya melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga dengan nikmat yang tak kalah pentingnya, yaitu nikmat kesehatan. Sehingga Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan silaturahmi antara wali santri dengan keluarga besar Pondok Pesantren Raudatul Fikri. Salatan wa salaman kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berkat beliaulah kita tahu agama mana yang paling Allah ridhoi. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang kedisiplinan. Tadi Ustadz Afri mengatakan kalau Ustadz Afri sudah diliput oleh TV One, Ibu. Saya tak mau kalah juga, saya lambai tangan dulu kamera supaya sama-sama. Kalau sudah, karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berteman dengan orang yang penjual parfum, insya Allah kita kebagian uanginya. Jadi saya menganggap pada hari ini Ustadz Afri tadi jual parfum, saya juga ikut-ikutan, biar saya juga ikut terkenal insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan bismillah, dengan lapang hati, dengan penuh keyakinan kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bismillah ku hantarkan anakku ke pondok pesantren supaya nanti ketika aku meninggal dunia, ketika aku terbaring terbujur kaku dilapisi selaikan kafan, maka yang aku harapkan adalah anakku sendiri yang mengimami aku menghantarkan ke tempat persinggahan terakhir itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Pasti, walaupun secara tidak langsung kita tidak pernah mengucapkan hal ini, secara hati nurani yang paling dalam itulah yang sangat kita harapkan. Namun kami juga di sini Bapak Ibu sekalian, saya juga berdiri di hadapan tamu undangan kita seluruhnya. Saya juga berdiri di depan Bapak Ibu wali santri secara seluruhnya. Tidaklah kami maksimal Bapak Ibu sekalian, tidaklah kami maksimal mendidik anak kita supaya bisa menjadi imam di luar sana. Tidaklah kami bisa maksimal mengajarkan anak kita supaya bisa berpidato di luar sana Bapak Ibu. Tidaklah kami bisa maksimal mengajarkan anak-anak kita di sini tanpa dukungan yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih, karena sampai saat ini saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu sekalian pasti mendukung penuh program kegiatan Pondok Pesantren Raudatul Fikri. Jadi pada kesempatan pada saat ini Bu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan disiplin. Baik disiplin anak-anak yang sedang ada di pondok pesantren, baik disiplin kita orang tua dengan pondok pesantren, begitu juga khususnya kami Bapak Ibu sekalian, meskipun kami ustaz-ustazah ataupun tenaga pengajar di sini, kami tetap punya disiplin Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ada istilah, ustaznya ini harus sendiri di sana, makan sendiri nih. Anaknya tak peduli. Ini anak saya belum makan seperti ini, tapi ustaznya udah kenyang di luar, ngorek di luar. Tak
tapi nyatanya tidak seperti itu Ibu. Nah, insya Allah kami juga mohonkan kepada seluruh orang tua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada kita semua, terutama kepada tenaga pengajar kita yang ada di pondok pesantren, supaya kami juga maksimal mendidik anak-anak di sini Ibu Bapak sekalian. Tidaklah saya harapkan, meskipun secara tidak langsung saya tidak mengharapkan pujian, tapi biarlah Allah yang memuji kami Bapak Ibu sekalian, dan Allah memuji kita semua. Kenapa? Orang tua menghantarkan anaknya sebagai tiket pintu surga, karena tak akan masuk surga kedua orang tua kecuali tidak melalui anak yang saleh dan saleh Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan seluruh disiplin. Selama 24 jam anak-anak kita sekolah di sini, itu tidaklah lepas daripada disiplin santri Pondok Pesantren Nurul Fikri. Yang pertama ini Bapak, kegiatan santri selama 24 jam. Saya start mulai dari bangun subuh Bapak Ibu sekalian. Bangun subuh anak-anak ini sekitar pukul 4.30 waktu pagi. 4.30 subuh. Ketika bangun mereka uduk, mereka siap-siap pakai sarung, ada yang sarungnya segini, lipat-lipat segini. Nah inilah, kadang-kadang kita juga melihatnya, tapi itulah masa pendidikan Bapak Ibu. Kami juga kalau istilahnya itu harap ingin dimengerti katanya Ustaz, harap maklum. Nah seperti itulah Bu. Kemudian juga anak-anak ini, Ustaz, tapi kita azan subuh Ustaz jam 5 kurang lebih Ustaz. Kalaupun lebih sedikit kurang sedikit, kenapa setengah 4 dulu bangun Ustaz? Kasihan anak kami Ustaz, menahan ngantuk dia ketika sholat Ustaz. Kasihan kami melihatnya tak puas rasa tidurnya Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu, belum lagi kucuk-kucuk tanginya. Ayo bangun, nanti kita giring dari sini Bapak Ibu sekalian, kita giring dari sini. Ayo ke masjid, di sini bangun, masuk asrama sini, masuk asrama ujung. Nanti udah bangun balik dulu, udah tidur lagi. Kami bangun nih begitulah Pak. Kalau kami bangun di subuh menyuruh anak-anak sholat itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambil lurusnya kita jalan dari sini ke Ajamu sampai Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kami tidak pernah mengeluh, insya Allah selagi Bapak Ibu mendukung program kegiatan Pondok Pesantren Nurul Fikri, insya Allah bahkan kesehatan kami sekalipun tetap kami korbankan. Mengapa kita sebagai orang tua tak ingin mengorbankan anak kita berada di jalan Allah? Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, ikhlaskanlah hati supaya anak-anak kita berguna bagi bangsa, negara, terutama agama khususnya di kemudian hari nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah bangun subuh, pulang dari sholat subuh Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini ada kegiatan yang namanya pembagian kosakata. Pembagian kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris itu. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi di pondok pesantren kita ini tidak ada yang namanya bahasa Indonesia, kecuali dengan orang tua. Jangan nanti saya nggak mau lagi ke Rodotul Fikri. Kenapa? Ada wali santri bilang, contohnya, tidak mau saya lagi datang ke pondok pesantren Rodotul Fikri. Kenapa? Asal saya ke sana santrinya bahasa Arab, saya tak ngerti. Ketika dia bahasa Arab, saya amin. Tak tahu kita kalau anak-anak ini bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Jadi memang karena nanti kuliah juga insya Allah nanti kita arahkan anak-anak ini ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Al-Azhar, Kairo, ke Sudan, kemana-mana pun dia yang ada perguruan tinggi yang di luar negeri sana Bapak Ibu, kita akan kirim. Dan pokok bahasa dunia yang pertama itu sebetulnya sejarahnya bahasa Arab. Cuman karena dulu zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu memang kita dijajah. Kita ini dijajah. Oleh karena itu semua ilmu agama Islam ini diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi kita jangan takut, tidak ada bahasa Inggris ya Bu ya. Tidak pernah kita dapat bahasa Inggris, itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu tetap menggunakan bahasa Arab. Insya Allah kalau anak-anak sering belajar latihan menghafal kosakata setiap setelah sholat subuh, membacakan Al-Quran itu tak perlu melihat artinya lagi Bu. Insya Allah pasti bisa, insya Allah. Kemudian setelah itu mereka ini mandi, pembagian kosakata Bapak Ibu sekalian mulai dari pukul 5.30 sampai dengan pukul 6 pagi. Tetap
Mulai dari pukul 6 sampai 6.30 kita beri anak waktu untuk mandi pagi. Mandi kemungkinan seperti yang disampaikan Ustaz juga tadi, ada juga beberapa anak yang memang mandinya sebelum subuh ada. Tapi kalau dari 100% paling 1% ya Kak, 1 orang. Nah begitu. Jam 6, tepat jam 6 sampai 6.30 itu waktu mandi. Setelah itu mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 7 itu sarapan. Kemudian pukul 7 tepat kita mengadakan sholat duha secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita mengadakan apel pagi lalu masuk kelas subuh sampai sebelum zuhur. Sebelum zuhur bel berbunyi, kita siap-siap bergegas untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Setelah itu anak-anak saya, setelah itu apa usah makan. Kalau udah giliran makan ini Kak, memang udah kebayang kampung tengah ini demam Kak udah kalau cerita makan. Tapi setelah makan anak kita ini tidak diam Bapak Ibu sekalian, lanjut belajar siang lagi. Lanjut belajar siang. Karena untuk menjadi seseorang yang pintar itu tak hanya berlatih satu kali, tak hanya belajar satu kali Bapak Ibu sekalian. Lanjut, setelah belajar siang, persiapan sholat asar, melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Kemudian setelah sholat asar sampai menjelang maghrib pukul 5.30 anak-anak bebas olahraga. Disinilah kami gali potensi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Yang mau ikut pramuka silahkan, yang mau jadi polisi, tentara silahkan, yang mau ikut silat silahkan, yang mau ke tahfiz silahkan, badminton ada, bola voli kita ada, bola futsal kita ada. Walaupun semua olahraga itu lapangannya satu. Lapangan kita ini satu. Saya tidak pernah dapati, terus terang, saya tidak pernah dapati di pondok pesantren manapun itu setiap main bola lapangannya ada. Setiap main bola badminton Pak lapangannya beda. Setiap kita main bola basket lapangannya beda. Hanya di pondok pesantren Rodotul Fikri lah yang dia itu multifungsi. Begitu juga dengan anak kita nanti insya Allah multifungsi. Apapun mereka bisa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu anak-anak mandi sore Bapak Ibu sekalian. Setelah mandi sore persiapan untuk sholat maghrib. Selesai melaksanakan sholat jamaah maghrib, makan juga kita dengan secara berjamaah, makan malam. Selesai makan malam, persiapan sholat isya. Setelah sholat isya, kita malam itu ada kegiatan muhadarah Pak, latihan berpidato seminggu 2 kali. Kemudian ada kita tilawah seminggu 3 kali. Tahsin Quran, tilawah, melagu Al-Quran sudah termasuk di situ semua Bapak Ibu. Kemudian kita ada juga setiap malam Jumat itu kita yasinan, mengajarkan anak bagaimana nanti ketika memimpin perurusan di luar gitu Pak. Sampai setengah 10 tembel berbunyi tang teng, barulah teler Ustaz, udah bisa gelar tilam Ustaz. Udah silakan gelar tilam. Ketika setiap ada kegiatan Bapak Ibu turun Ustaz, Ustaz ya. Gitu disuruh mendengarkan tilam gua. Ada yang lompat-lompat harimau, ada yang lompat pramuka sendiri sampai ada yang jatuh di kamar mandi tuh latihan pramuka dia sendiri. Ngomong sendiri dia, tapi tidak jadi masalah. Mudah-mudahan dengan jalannya dia ngomong sendiri nanti bukan error Bapak ya Bu ya, tapi membangkitkan semangat dia nanti untuk kedepannya dan menjadi anak yang soleh dan soleh tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jam 10 kami pastikan anak-anak sudah tidur. Begitulah sampai istirahatnya pukul 4.30 Bu. Jadi mungkin kalau kita capek Pak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita capek kerja, pulang kita kerja, mandi, makan, tidur, enak Pak. Kalau anak kita di sini tidak. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, percayalah ini mengasah. Ini juga untuk sebagai jalan siratul mustaqim kita nanti sampai ke surganya Allah di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu untuk kegiatan santri selama 24 jam Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk masalah pakaian ini kita masih kurang seragam Ibu. Mungkin bolak-balik kami sudah sampaikan ke anak, mungkin anak kita banyak kegiatan lupa ataupun lupa menyampaikan kepada orang tuanya atau tak ingat sama sekali. Jadi untuk masalah pakaian Bapak Ibu sekalian, kita ini harus punya baju putih minimal 2 buah. Minimal 2 buah Bapak Ibu sekalian. Kemudian celana keter minimal 3. 1 untuk 2 untuk sekolah. Jika 1 kita kenakan untuk sekolah, ketika itu kotor, kita masih punya stok 1 lagi Bu. Yang 1 lagi itu apa Ustaz? Untuk hari-harian. Untuk hari-harian Ibu. Jadi keseharian mereka ini menggunakan celana keter. Jadi celana keter di sini ini kita butuhkan 3 buah dan ini kita wajibkan Bapak Ibu sekalian.
Kemudian kita butuh di sini kemeja lengan panjang 2 buah. Kemeja lengan panjang 2 buah yang polos. Tidak ada dia gambar gitarnya rock and roll gitu, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dia harus wajib yang polos. Kemudian harus memiliki baju kaos yang polos sebanyak 5 buah. Ini untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk olahraga. Untuk olahraga, kemudian untuk dalaman lapisan untuk sholat supaya tidak berkeringat anak-anak, supaya sholatnya khusyuk. Kemudian juga celana training itu minimal 2 buah untuk olahraga. Kemudian setelah itu ada baju koko putih 1 buah. Baju koko putih ini polos, kita butuhkan 1 buah Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada baju jubah. Baju jubah ini karena kita kenakan sholat Jumat, kita kenakan juga di waktu sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian untuk baju jubah itu minimal itu 2 buah. 2 buah. Kemudian insya Allah kita akan ada menyusul untuk masalah pakaian ini Ibu Bapak sekalian agar sama-sama dapat kita laksanakan. Ini insya Allah sampai tanggal 10 kami harapkan dengan sangat ini segera dilengkapi. Kecuali ada 2 pakaian Ibu. Yang pertama itu adalah baju olahraga pondok pesantren. Nanti baju olahraga kita ada khusus 1 kostum semua santriwan dan santriwati, dan itu standar solo dan solonya anak-anak mengenakan pakaian. Dan itu nanti kita beri jangka waktu sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan yang akan datang. Begitu juga dengan pakaian pramuka. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sama-sama kita berdoa, insya Allah selagi kita berada di jalan Allah, Allah akan permudah segala urusan kita. Allah akan mendatangkan rezeki kita nantinya supaya bisa melengkapi kebutuhan anak kita di pesantren. Kemudian lanjut Bapak Ibu sekalian ke permasalahan makan. Untuk makan anak-anak wajib memiliki 1 buah piring plastik dan tidak kita benarkan untuk piring kaca Bapak Ibu sekalian. Karena anak-anak ini begitu makan tak dicuci, campakkan dia, mau belajar begini jauh nih. Kalau piring kaca 4 lusin tidak cukup. Kita belikan untuk anak 4 lusin tidak cukup. Jadi oleh karena itu kita arahkan, kita juga mohon kerjasamanya antara pondok pesantren dengan wali santri agar dapat memberikan 1 buah piring plastik bagi yang belum memiliki anak. Kemudian 1 buah sendok makan. 1 buah sendok makan untuk apa Ustaz? Memang kita di sini kalau makan Ustaz, kalau kita makan di sini kita tetap mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu makan menggunakan tangan. Namun untuk saat ini ada beberapa anak kita yang memang sudah disampaikan juga tadi dengan oleh ketua yayasan, ada beberapa orang yang gatal-gatal. Itu kan tidak bisa Bu. Nah, jadi memang tidak bisa menepuk tangan karena perih. Jadi itu kami perkenankan. Selain daripada yang sakit, yang tidak ada alasan untuk menggunakan tangan melalui tangan langsung tanpa alat makannya, itu kami larang keras Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga kita butuhkan 1 buah botol minum plastik untuk persiapan anak-anak untuk menghindari. Jadi sebelum makan itu ngantri dia, jadi tumpah air. Kenapa? Karena kita di sini membudidayakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau tumpah berserak di mana-mana, tak beriman kita tak bersih pesantren kita. Jadi kami terapkan sebelum makan, sebelum sholat, air minum sudah diisi, ketika makan tinggal duduk, rapi kita makan. Kemudian di sini juga kita butuhkan 1 buah cangkir plastik Bapak Ibu sekalian. 1 buah cangkir plastik untuk minum. Lanjut kita untuk ke permasalahan tidur, 1 buah bantal. Anak-anak ini harus kita lengkapi dengan 1 buah bantal. Tak perlu Ustaz, anak saya ini cinta kali saya sama anak saya ini Ustaz. Tak mau saya dia kalau tidur malam itu Ustaz, ketukuk lehernya. Jadi saya belikan 2 bantal itu dari bulu ontang. Kalau ada bantal dari bulu ontang Bapak sekalian, saya mau pesan juga 1. Tapi berhubung di daerah kita nggak ada onta, ya cukuplah. Kalaupun memang ada bulu ayam pun tak jadi masalah lah Bu. Yang penting anak-anak ada bantalnya. Nah begitu. Kemudian 1 buah selimut. Karena kan kalau cuaca ini Bapak Ibu sekalian kita tidak tahu. Bisa saja tadi pagi kita saksikan panas terik, ini sudah mendung. Itulah memang skenario Allah ini, tak bisa kita sangka-sangka. Bisa saja Allah itu memang mendatangkan rezeki kepada kita secara tak disangka-sangka Bapak Ibu sekalian. Kemudian
disiplin untuk perizinan santri. Ini kami harapkan, saya selaku ketua pengasuhan seluruh santri di Pondok Pesantren Rodatul Fikri, Bapak Ibu sekalian, saya harapkan dengan sangat, marilah Bapak Ibu sekalian sama-sama kita dukung, kita hantarkan anak kita ke pondok pesantren supaya menempuh ilmu ataupun menempuh ilmu pendidikan di pondok pesantren, khususnya ilmu agama. Marilah sama-sama kita dukung. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan juga, jangan kita hantarkan anak kita ke pondok pesantren, jangan kita hantarkan mereka untuk menuntut ilmu pendidikan, khususnya ilmu agama di pondok pesantren ini. Mereka sudah betah di pesantren, tapi kita yang tidak betah. Dan ini sering terjadi, bukan hanya di pesantren kita Bapak Ibu sekalian, di pesantren-pesantren yang di luar sana begitu juga. Kita hantarkan anak kita yang tidak betah, bukan mereka, tapi kita. Jadi di sini saya juga menyampaikan untuk perizinan itu Bapak, kita ada tiga alasan kita perkenalkan untuk pulang. Yang pertama itu sakit ini pasti kita segerakan, dan kami pasti secara langsung kami berkoordinasi dengan wali santri yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, bukanlah sebagian daripada doa kita Bapak Ibu sekalian, kemalangan. Kami juga, saya selaku pengasuhan santri, saya pasti akan menyegerakan untuk memberi izin yang bersangkutan pulang. Kemudian yang ketiga itu prestasi rumah. Ustaz, kakak kandung saya menikah, Ustaz, saya boleh pulang? Boleh. Ustaz, nenek saya insya Allah alhamdulillah ada rezeki mau pelepasan, mau berangkat haji, Ustaz, boleh saya izin, Ustaz? Boleh. Ustaz, ayah saya kenduri, Ustaz, kemarin begini segala macam, Ustaz, dapat rezeki ada sampai nanti anak yatim, saya boleh pulang, Ustaz? Boleh. Ustaz, mama saya menikah lagi, Ustaz, boleh? Boleh. Itu jadi masalah. Tapi jangan bapaknya. Nah, begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi memang tiga hal ini memang saya segerakan untuk pulang. Kemudian yang saya lebih harapkan lagi Bapak Ibu sekalian, waktu berkunjung wali santri ke pondok pesantren. Untuk hari biasa itu Bapak Ibu mulai dari Senin sampai Sabtu, kami harapkan dengan sangat, kalaulah ada keperluan, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke ustaz ataupun ustazah ataupun pendidik yang ada di pesantren ini, kami harapkan dengan sangat setelah asar Bapak Ibu sampai menjelang maghrib. Kalau kecuali, ada kecualinya Ibu, ada kecualinya juga Bapak sekalian. Kecuali ini memang gawat darurat, emergency, sakit atau apa, contoh misalnya seperti yang saya sebut tadi, sakit, kemalangan atau memang pesta. Saya rasa pesta nggak ada yang dadakan ya Ibu ya. Berarti dua, kemalangan dengan sakit itu boleh. Tapi kalau keperluannya yang lain atau mau menanyakan bagaimana anaknya di sini apa perubahan, kami tetap ladeni Bapak Ibu sekalian. Tapi kami mengharapkan dengan sangat setelah sholat asar. Kecuali hari Minggu Ibu mau datang kemari, oh Ustaz, saya ini Ustaz datang kemari mau melihat anak saya Ustaz. Anak saya nelpon katanya dia sudah gemuk di sini Ustaz. Saya mau lihat Ustaz, betul nggak gemuk? Anak saya nelpon katanya, Mak, lihat Mak, saya sudah pandai bahasa Arab, saya mau lihat Ustaz. Anak saya sudah pandai doa Ustaz, saya mau lihat dia doa. Sekalianlah nih bawa bingkisan lah untuk Ustaz. Alhamdulillah. Seperti itulah Bapak. Tidak, kami tidak mengharapkan itu. Kami harapkan kerjasama antara wali santri, seluruh wali santri dengan keluarga besar pondok pesantren. Sudah rasa syukur saya itu sudah apresiasi kepada seluruh wali santri Bapak Ibu sekalian. Kemudian menerima permasalahan santri secara langsung. Ini sering terjadi kesalahan paham sebetulnya Bapak, kesalahpahaman. Kalaulah ada anak kita mulai saat ini Bapak Ibu, Mak, saya dipukuli di pesantren Mak, saya ditampari sama kawan-kawan saya di sini Mak, saya disuruh tidur di kamar mandi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ditampari dengan ditampar beda. Walaupun kalimat sama, namun maknanya berbeda, arti sama makna berbeda. Kalau ditampar Bapak, mohon maaf sekali, ditampari dalam 3 kali. Jadi terkadang kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan kita langsung menelan mentah omongan anak. Ustaz saya begini Mak, saya begini Mak, gak betul saya gara-gara begini. Anak-anak ini Bapak Ibu sekalian semua bisa dijadikan senjata yang penting pulang.
Semua bisa dijadikan senjata, yang penting bisa pulang. Nah, saya takut angin kencang di pesantren. Lah di rumah apa nggak ada angin rupanya? Cuman mau bernapas kita, cuman mau hidup kalau nggak ada angin. Nah, jadi yang kami harapkan itu bagaimana Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan silahkan ketika mendapatkan pengaduan seperti itu dari anak, silahkan berkoordinasi dulu kepada keluarga besar pondok pesantren ataupun kepada saya atau kepada ustaz-ustazah yang lainnya. Kemudian larangan wali santri memasuki ruangan saat berkunjung. Ini Bapak Ibu sekalian mohon maaf kenapa kami tempelkan setiap asrama kami sudah tempelkan. Ini untuk menghindari anak-anak, namanya kita orang tua itu. Dulu pinjam HP-nya, kita juga punya anak. Ibu bapak sekalian punya anak, kalau anak saya sekali seperti ini kasihan mereka. Jadi bagaimana saya pinjamkan HP? Kami tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Mak, kata ustaznya boleh pulang, padahal tidak. Orang tua sudah sampai di sini, ibu. Kata anak saya boleh pulang ustaz. Ternyata kami tidak ada menyampaikan itu ibu bapak sekalian kepada anak, karena anak memang memaksa caranya. Oh, gimana caranya biar mama saya datang? Oh, bilang gitu aja, pasti datang. Karena kita orang tua sudah jauh mengorbankan materi, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu sampai sini. Masa nggak bisa membawa anakku pulang? Terjadilah kita kesalahpahaman bapak ibu sekalian. Jadi untuk menghindari ini memang tidak kami perkenankan. Kami juga mengharapkan dengan sangat kerjasamanya, tidak kami perkenankan seluruh wali santri itu masuk ke dalam ruangan, dengan catatan itu sangat penting bapak ibu sekalian, seperti sakit atau apa segala macam. Kemudian kita lanjut pakaian yang dilarang di pondok pesantren bapak ibu sekalian. Yang pertama itu celana jeans. Kalau anak-anak ini pakai jeans pakai apa lagi bapak ibu? Udah tak bercelana jeans lagi. Anak-anak pakai celana jeans, jeansnya udah tak bercelana, udah pakai celana anak. Nah ini sudah tidak kami perkenankan dan memang tidak kami perkenankan sama sekali. Ini celana jeans, kalau memang ada pasti kami cita dan tidak akan kami kembalikan bapak ibu sekalian. Kemudian yang kedua celana kuncup atau yang di bawahnya kecil, itu juga tidak kami perkenankan. Kemudian baju kaos bergambar tak sesuai seperti bagaimanlah adabnya seorang santri, ada gambar perkara, itu tidak kami perkenankan. Tapi kalau dia buat baju kaosnya I love mom and dad, tambah uang jajan mama, wah itu boleh, tidak jadi masalah bapak ibu sekalian. Silakan, kami persilahkan. Tapi kalau gambar perkara, gambar yang lain-lain yang tidak berkenan sesuai dengan syariat kita Islam, kami tidak perkenankan. Kemudian yang terakhir celana keper yang ketat, kami juga akan cita. Jadi alhamdulillah bapak ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini berhubung waktu juga sudah mendekati salat zuhur. Insya Allah bapak sekalian, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh tamu undangan kita, begitu juga dengan seluruh wali santri pondok pesantren Rodatul Fikri. Percayalah Pak, Ustaz Afri sudah menyampaikan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, langkahkan kakinya selangkah 2-3 langkah selagi berada di jalan Allah, maka dia selalu pada saat itu juga sampai selamanya dia itu berada di jalan Allah. Dan perlu kita sampaikan juga bapak ibu sekalian, selagi kita berada di jalan Allah, Allah akan permudah urusan kita. Ustaz, saya cinta sekali dengan anak saya ini Ustaz, sayang saya kepada dia, ini anak saya satu-satunya ini Ustaz. Kalau dia tidur saya belah-belah kepalanya sampai dia tidur Ustaz. Kalau dia mau makan Ustaz, saya pipitilah itu biji cabai itu saya keluari Ustaz, biji cabai itu Ustaz, supaya halus lah saya giling halus untuk makan anak saya Ustaz. Saya keluarkanlah, saya buanglah tangkainya, saya giling halus-halus. Di pesantren jangankan bijinya, tangkainya pun ikut di blender. Tapi jangan takut, lihat dulu ketika kita pertama masuk, kucing aja makmur di sini. Kenapa kita harus khawatir dengan anak kita ibu bapak sekalian? Jangan khawatir, lebih baik kita menangis sekarang ketimbang kita akan menangis 20 tahun yang akan datang melihat tingkah laku anak kita yang tak senonoh. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, marilah sama-sama kita saling mendukung. Ada chemistry antara keluarga besar pondok pesantren dengan wali santri khususnya. Jadi pada kesempatan ini bapak ibu sekalian, lebih dan kurangnya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu ucapan yang benar itu datangnya daripada Allah, segala sesuatu yang salah itu tentunya datangnya dari saya sendiri. Karena saya juga mengharapkan ya Allah, bimbing kami, ajari kami ya Allah, tunjukkan kami mana yang benar mana yang salah. Mungkin istafaitu bihadzal kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Kisah Sail Guru Singa. Acara yang terakhir, doa, yang akan dibawakan oleh santri Pondok Pesantren Raudatul Fikri kepada saudari kami Ananda Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Doa. Apa dia? Doa salat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa qudana wa tadarrana wa tawassana wa ta'abbulana wa tammim taqdirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna bidzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Rabbana tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la Allahumma inna nas'aluka salamat ummat Muhammad, salamat fid dinina wa dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rahim. Ya Rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Rahman. Istajib du'ana ya Rahim. Ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara kita Ananda Prasetyo. Maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga kita mendapatkan berkah pada perkumpulan hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melapaskan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.